Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat bertemu kembali dengan kami dari channel Berkebun 8888. Hari ini kita akan melakukan review di kebun buah naga kita. Review kita hari ini adalah pruning, pembersihan tunas air buah naga yang sudah banyak tumbuh di batang-batang tua. Hari ini kita akan lakukan pruning sehingga nantinya pohon buah naga akan berbuah dengan lebat. Kenapa pruning itu perlu? Karena tunas air seperti ini kalau tidak dibuang nantinya akan mengganggu proses pembuahan. Jadi tujuannya adalah untuk mempercepat dan memperlebat proses pembuahan pada buah naga. Ini nanti kita akan pruning, ini juga, ini semua dahan-dahan atau tunas air muda yang baru saja tumbuh. Kita juga nanti akan memilih beberapa bunga porang, katak bunga porang, karena kebetulan pohon porang kita sudah mengalami dorman. Jadi kita harus mengambil katak dari dari pohon porang untuk dijadikan bibit pada musim tanam yang akan datang. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja proses pruningnya. Kita mulai dari ujung selatan. Pruning kita menggunakan gunting pruning, gunting dahan, agar proses jadi lebih mudah. Dahan yang mati ini juga kita potong sekalian agar tidak menjalar ke bagian atas. Kita buang supaya tidak terinjak, karena kalau terinjak akan sangat menyakiti. Ini juga dahan jelek, kita buang. Mana lagi, Dit? Bagian sini habis ya. Tinggal yang di ujung nanti kita menggunakan celurit karena posisi terlalu tinggi. Jadi kita harus menggunakan alat bantu yang panjang. Biarpun ini dahan muda tapi durinya
tetap tajam. Jadi kita harus segera membersihkan dari area pejalan kaki. Pruning ini penting ya teman-teman, agar pohon buah naga kita tetap terjaga kerapiannya dan buahnya tetap optimal. Kalau orang-orang yang di kampung biasanya akan merasa sayang membuang tunas-tunas air seperti ini. Padahal sebenarnya tunas air ini kalau dipelihara tidak ada manfaatnya, karena justru akan menghambat proses pembuahan. Proses generatif akan terhambat. Jadi pohon hanya berorientasi untuk proses vegetatif saja. Seperti ini juga, ini dahan jelek, lebih baik kita buang. Ini kalau dilihat sepintas kelihatannya bagus, ini dahan ini juga kelihatannya bagus, tapi sebenarnya ini tidak diizinkan karena batang di bawah itu bukan batang yang produktif. Kelihatannya untuk pohon ini sudah cukup bersih, meskipun di atas ada beberapa tunas air yang harus kita buang karena posisinya ada di atas. Jadi kita nanti menggunakan alat bantu yang lebih panjang.
Untuk bagian bawah sudah selesai. Kita tinggal melakukan pruning bagian atas. Alat yang akan kita pakai adalah celurit. Ini bentuknya seperti ini. Ini akan jangan sayang-sayang ya teman, karena tunas muda ini nantinya akan jadi pengganggu. Jadi harus kita buang. Kelihatannya celuritnya harus diasah terlebih dahulu, karena ini sudah terlalu lama tidak dilakukan pengasahan, jadi agak tumpul. Baik pemirsa, pruning kita hari ini sebagian besar sudah kita kerjakan, khususnya untuk bagian bawah kita sudah selesaikan. Tinggal bagian atas memang masih banyak yang kurang, karena kebetulan alat kita tumpul. Jadi kita harus menajamkannya dulu. Mungkin besok atau lusa baru kita kerjakan lagi untuk pruning bagian atas. Tapi setidaknya hari ini sudah 50% lebih untuk bagian bawah sudah bisa diselesaikan. Ini hasil pruning kita hari ini cukup lumayan banyak. Kalau ini tidak dilakukan pruning, batang-batang ini akan menjadi pengganggu bagi proses pembuahan. Padahal tujuan kita menanam pohon buah naga adalah memetik hasilnya, yaitu buahnya, bukan memetik daunnya. Baik pemirsa, untuk pekerjaan selanjutnya adalah mengumpulkan bunga porang, katak bunga porang. Kita langsung saja mulai cari satu persatu. Ini bunga porang, katak bunga porang. Ini kalau kita pegang langsung lepas berarti dia sudah tua. Ini bentuknya, kita kumpulkan satu persatu. Ini ada yang sudah lepas sendiri. Kalau yang muda seperti ini masih muda, ini masih kuat, ini jangan diambil, karena kalau diambil nanti dia akan busuk. Jangan diambil, biarin. Nah ini kita pegang, dia lepas. Nah, ini sudah ada yang terlepas, kita kumpulkan.
Kalau yang sudah dorman seperti ini, kita bisa lakukan pengambilan. Kita pegang pelan saja sudah lepas, berarti itu menandakan bunga porang sudah cukup tua. Meskipun roboh, tapi kalau bunganya dipegang masih keras, kita harus diamkan dulu beberapa hari supaya dapat dilepas. Proses pelepasan memang tidak boleh dipaksakan, karena itu nantinya akan merusak katak itu sendiri. Ini sudah ada yang lepas. Dia lepas secara alami. Tuh ada lepas satu tuh. Nah itu ambil. Ini kumpulin. Katak bunga porang adalah salah satu bibit untuk pembiakan pohon porang. Di luar umbi porang itu sendiri. Jadi porang memiliki dua metode berkembang biaknya porang. Seperti pada pohon buah naga juga sama, metodenya ada dua macam, yaitu dari penanaman batang dan penanaman dari biji buah naga. Metode penanaman dari biji banyak tidak dikerjakan karena prosesnya terlalu lama. Proses pembibitan, proses sampai dengan proses pembuahan akan memakan waktu yang cukup lama, bisa 2-3 tahun. Berbeda dengan penanaman dengan batang pohon buah naga. Kalau dengan metode penanaman batang pohon buah naga, umur pembuahan akan jauh lebih singkat, kurang lebih kisaran sekitar 1 tahun pohon sudah bisa berbuah. Ini sudah saya buktikan sendiri bahwa pohon buah naga berbuah kisaran 1-2 tahun. Baik, mungkin review kita hari ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ulasan-ulasan kami baru saja dapat memberikan pencerahan, dapat memberikan manfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.